Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Delina Novita Wulandari dan teman saya Dewi Desi Werasiningrum. Kami mahasiswi dari kampus Alfa Prima, program studi Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sebuah edukasi kepada teman-teman semua tentang stop stigma dan diskriminasi terhadap ODA. Sebelum lanjut lebih jauh ke dalam materi, apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu HIV dan AIDS? Nah, HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala dan tanda penyakit yang muncul akibat hilang atau menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, terkait dengan materi stigma dan diskriminasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu stigma. Stigma adalah cap buruk yang diberikan masyarakat kepada seorang pengidap HIV yang terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai HIV/AIDS. Selanjutnya yaitu ada diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan buruk atau tindakan tidak adil yang diberikan masyarakat kepada seorang pengidap HIV, seperti misalnya menghakimi ODA dan tidak memberikan pelayanan kesehatan yang layak. Selanjutnya itu ada penyebab munculnya stigma dan diskriminasi. Penyebab munculnya stigma dan diskriminasi yang pertama yaitu ketidaktahuan atau kurangnya informasi masyarakat mengenai HIV dan AIDS yang benar di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu ada stigma dan diskriminasi terjadi akibat ketakutan yang berlebihan akibat tertularnya infeksi HIV. Padahal infeksi HIV sudah ada terapi ART dan obat ARV yang akan menekan laju berkembangnya virus HIV. Selanjutnya yaitu ada dampak negatif stigma terhadap ODA. Yang pertama yaitu melanggar hak asasi manusia, seperti hak untuk bekerja, hak untuk membangun rumah tangga, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Yang kedua yaitu menutup kesempatan bagi ODA untuk mengembangkan diri maupun karir. Selanjutnya yaitu ada cara mencegah stigma dan diskriminasi. Yang pertama, mengusulkan adanya diskusi ataupun seminar dalam membantu upaya pemerintah untuk mencegah HIV dan AIDS. Yang kedua yaitu mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan HIV/AIDS seperti mengadakan lomba poster, lomba mengarang dan lain sebagainya. Dan terakhir yaitu membuat kelompok-kelompok siswa, mahasiswa maupun masyarakat peduli HIV/AIDS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di masyarakat banyak sekali informasi yang beredar tidak sesuai dengan kebenarannya. Seperti sebagai contoh, yang pertama yaitu HIV dapat menular ketika kita berjabat tangan ataupun bersentuhan dengan orang yang terinfeksi HIV. Hal tersebut adalah mitos. Yang kedua yaitu makan bersama dengan orang yang terinfeksi HIV. Yang ketiga, berenang bersama di kolam renang yang sama. Dan keempat, melalui gigitan serangga ataupun nyamuk. Itu juga mitos karena HIV hanya bisa menular melalui darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu yang sudah terinfeksi HIV. Selanjutnya yaitu, berikutnya ada faktor-faktor yang dapat menularkan HIV. Di antaranya yang pertama yaitu melakukan hubungan seksual yang berisiko tanpa menggunakan kondom. Yang kedua yaitu melalui alat atau jarum suntik yang tidak steril yang digunakan secara bergantian. Yang ketiga melalui transfusi darah atau transplantasi organ yang sudah tercemar oleh virus HIV. Dan yang terakhir, penularan HIV melalui ibu hamil yang sudah terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandungnya. Nah, selanjutnya ada prinsip penularan HIV. Teman-teman, ada 4 prinsip penularan HIV yang disebut dengan ESSA. Jika keempat prinsip ini dapat terpenuhi, maka seseorang dapat terinfeksi HIV. Yang pertama yaitu exit. Exit berarti virus ada jalan keluar dari tubuh seseorang yang mengidap HIV, seperti saat terluka ataupun melakukan hubungan seksual. Yang kedua yaitu survive, berarti virus harus dapat bertahan hidup di luar tubuh manusia. Yang ketiga ada sufficient, yaitu jumlah virus harus cukup. Dan yang keempat ada enter, berarti virus harus ada jalan masuk ke dalam tubuh manusia.
yang memungkinkan kontak dengan cairan tubuh. Selanjutnya yaitu ada pencegahan penularan HIV. Teman-teman, dalam mencegah penularan HIV ada 5 cara yang bisa dilakukan. Kelima cara tersebut disebut dengan A, B, C, D, E. A berarti abstinen, yaitu tidak melakukan hubungan seksual di luar pernikahan ataupun menerapkan puasa seks. Yang kedua yaitu be faithful, setia terhadap satu pasangan, termasuk pasangan yang sudah menikah. Yang ketiga yaitu kondom, selalu menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual yang berisiko. Yang keempat yaitu ada don't inject, tidak melakukan penyalahgunaan nafsa dan tidak menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Yang kelima yaitu education, selalu berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang bahaya HIV dan AIDS. Sekian video edukasi dari kami. Ingat selalu untuk menerapkan jauhi virusnya, bukan orangnya. Sekian dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.